Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini mengutarakan kepada kita semua kisah tentang relasi orang-orang yang satu, mereka yang pantas di hadapan Tuhan, dan yang lain adalah orang-orang yang tidak pantas. Orang-orang yang tidak pantas itu diwakili oleh saudara-saudara Yusuf yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini, yang iri, menolak, dan membenci Yusuf karena ayah mereka lebih mencintai dia. Tidak hanya iri, menolak, dan membenci, mereka bahkan merencanakan untuk mencelakai saudara mereka sendiri, dan akhirnya mereka menjualnya. Namun Yusuf tetap dengan lapang dada menerima segala tindakan itu, dan dialah yang berkenan di hadapan Allah, dan untuk selanjutnya hiduplah yang penuh dengan berkat. Kisah dalam Injil juga menyatakan tentang orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan karena iri, penolakan, dan rasa benci. Hal ini diwakili oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang diungkapkan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang tuan pemilik kebun anggur dan para pekerjanya. Ketika musim tuai tiba, sang tuan mengutus para utusan untuk menerima hasil dari kebun anggur itu. Namun, para pekerja iri dan menolak kehadiran para utusan itu, dan bukan hanya berhenti di situ. Mereka malah membunuh para utusan. Para utusan yang dimaksud Yesus dalam perumpamaan ini adalah para nabi yang sebelumnya telah diutus, yang dalam kenyataannya juga dibenci, ditolak. Dan akhirnya sang tuan mengutus putranya sendiri. Melihat kedatangan sang putra, para pekerja semakin ganas. Mereka mengetahui bahwa dialah ahli waris. Maka mereka dengan cepat merencanakan untuk mencelakai dia dan bahkan membunuhnya. Ini juga adalah petunjuk yang jelas tentang kedatangan Yesus Kristus yang ditolak, dibenci, dan bahkan sampai dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka tidak menerima kehadiran Sang Putra Tunggal Allah. Dan untuk itu Yesus menegaskan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia yang datang namun ditolak, dibenci, dan bahkan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan hukum dan imam-imam kepala menjadi batu penjuru, menjadi dasar untuk kehidupan semua orang. Dan dengan jelas Yesus menegaskan bahwa para pekerja yang menjadi perumpamaan tentang cara hidup ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala tidak akan memperoleh rahmat dari Tuhan. Rahmat itu akan dipindahkan dari mereka kepada bangsa-bangsa yang akan berbuah karena menerima dan percaya kepada kedatangan Putra Tunggal Allah, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dengan sabda Tuhan ini kita diingatkan dalam masa prapaskah ini supaya kita membuang segala sikap dan kepribadian yang mudah iri, benci, menolak, atau bahkan merencanakan untuk mencelakai yang lain. Sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rahmat Tuhan juga dengan sendirinya akan mereka jauhkan karena sikap demikian. Supaya kita terberkati, maka mari dengan rendah hati menerima kehadirannya, tetap menerima dengan terbuka sikap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh kasih. Dengan inilah kita akan berkenan di hadapan Allah, dan berkat-Nya juga akan berlimpah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.